Selamat datang kembali. Kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu 9 situasi di mana lebih baik untuk tetap diam. Kita semua tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita terjebak dalam situasi yang membutuhkan keputusan tentang kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Terkadang, kita mungkin merasa tergoda untuk berbicara dan menyuarakan pendapat kita, tapi ada juga saat-saat ketika kita perlu menyadari bahwa diam adalah pilihan yang lebih bijaksana. Dalam video kali ini, kita akan melihat 9 situasi spesifik di mana lebih baik untuk tetap diam daripada berbicara. Setiap situasi memiliki konteks dan dinamika tersendiri, dan dengan memahami hal ini, kita dapat menghindari konflik yang tidak perlu, menghargai perasaan orang lain, dan menjaga hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai menjelajahi 9 situasi di mana kita harus menghargai kekuatan keheningan. Nomor 1. Saat seseorang sedang sedih atau marah. Ketika seseorang sedang dalam suasana hati yang buruk, lebih baik kita memberikan dukungan emosional dengan tetap diam daripada mencoba mencari kata-kata yang mungkin tidak membantu atau menenangkan mereka. Nomor 2. Adalah tentang situasi di mana konflik sedang memanas. Kita semua pernah mengalami momen ketika emosi memuncak dan suasana menjadi tegang. Dalam situasi seperti ini, berbicara hanya akan memperburuk keadaan. Ketika emosi sedang naik, pikiran kita menjadi tidak stabil dan kita mungkin tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Kata-kata yang kita ucapkan mungkin tidak dipikirkan dengan matang dan bisa menyakiti perasaan orang lain atau memperbesar masalah. Dalam video ini, kita akan melihat betapa pentingnya menahan diri untuk berbicara saat konflik sedang memanas. Lebih baik menunggu sampai semuanya lebih tenang dan pikiran kita kembali jernih sebelum membahas masalah dengan pikiran yang lebih rasional. Diam dalam situasi konflik yang memanas bukan berarti kita menghindari masalah atau membiarkannya terus berlarut-larut. Sebaliknya, dia memberikan kita waktu dan ruang untuk mengendalikan emosi, merenungkan argumen kita, dan mencari cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Dengan tetap diam, kita memberikan kesempatan kepada diri sendiri dan orang lain untuk meredakan ketegangan. Ini bisa membantu mencegah situasi semakin memburuk dan memungkinkan kita untuk memiliki percakapan yang lebih produktif di kemudian hari. Jadi, dalam situasi konflik yang memanas, ingatlah bahwa diam adalah pilihan yang bijaksana. Biarkan keheningan menjadi mediasi sementara yang membantu kita menghadapi konflik dengan kepala dingin dan memastikan bahwa setiap kata yang kita ucapkan memiliki dampak yang positif dan konstruktif. Nomor 3. Ketika kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Jika kita tidak memiliki informasi yang akurat tentang suatu topik, lebih baik kita tetap diam daripada berbicara tanpa dasar. Ini akan mencegah penyebaran informasi yang salah atau memberikan saran yang salah. Nomor 4. Ketika seseorang sedang berbagi pengalaman pribadi. Kadang-kadang, orang hanya perlu meluapkan isi hati mereka dan tidak mencari saran atau solusi. Pada saat-saat seperti ini, lebih baik kita hanya mendengarkan dan menunjukkan empati. Nomor 5. Saat menghadapi kesedihan atau duka. Ketika seseorang sedang mengalami kehilangan, kata-kata terasa hampa dan tidak tepat. Lebih baik kita menunjukkan dukungan melalui kehadiran yang hening, menunjukkan bahwa kita ada di samping mereka tanpa perlu banyak bicara. Nomor 6. Ketika seseorang sedang marah. Alih-alih terjebak dalam perdebatan yang memanas, lebih baik menjauh dan memberi waktu agar orang tersebut tenang. Diam dapat mencegah situasi semakin memburuk dan memungkinkan percakapan yang lebih produktif di masa depan. Nomor 7. Saat presentasi atau pidato. Dalam beberapa kesempatan, seperti saat ada presentasi atau pidato, lebih baik kita tetap diam dan mendengarkan dengan seksama. Hal ini menunjukkan rasa hormat kepada pembicara dan membantu kita lebih baik menyerap informasi yang disampaikan. Nomor 8. Ketika kata-kata kita dapat melukai orang lain. Jika kita tahu bahwa kata-kata kita dapat melukai orang lain atau menyebabkan konflik yang tidak perlu, lebih baik kita tidak berbicara. Ingatlah bahwa diam dapat menjadi bentuk perlindungan diri dan mencegah kerusakan hubungan. Nomor 9. Saat kita sedang merenungkan tindakan kita sendiri. Terkadang, lebih baik kita tetap diam dan merenungkan tindakan kita sendiri sebelum berbicara secara impulsif. Hal ini memungkinkan kita untuk melakukan analisis yang lebih dalam dan menghindari penyesalan di masa depan. Itulah 9 situasi di mana lebih baik untuk tetap diam. Ingatlah bahwa diam bukanlah kelemahan, tetapi kebijaksanaan.
Terkadang, keheningan dapat memberikan lebih banyak manfaat daripada kata-kata yang tergesa-gesa. Jadi, kita semua bisa belajar untuk menghargai momen-momen ketika kita harus menepi dan mendengarkan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.